Perkenalkan, nama saya Maria Emilia Santi, NIM 1801070051. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Oke, apa kabar? Baik, Ibu. Oke, semuanya baik. Sebelum kita masuk materi, sudah berdoa? Belum. Coba satu orang pimpin kita dalam doa. Ririn, silakan. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita masuk materi, coba adik-adik tengok kanan dan kiri. Kalau masih ada sampah-sampah yang berserakan, tolong diangkat. Kalau sudah, rapikan bajunya, sisip dalam. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, sebelum kita masuk, mana ketua kelas? Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, hadir semua. Bagus. Oke, sebelum kita masuk materi yang lebih jauh lagi, Ibu mau bertanya materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ada, Ibu. Coba materi apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia, Ibu. Betul sekali. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia. Coba, siapa yang bisa sebutkan faktor apa saja? Silakan. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Betul. 2. Kondisi negara kepulauan. Terus? 3. Perbedaan kondisi alam, Ibu. Oke, mantap sekali. Yang adik sebutkan itu sudah betul. Nah, materi kita hari ini sudah melangkah lebih jauh tentang di sini KD-nya tetap sama, yaitu mengidentifikasi keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini yang berbeda adalah indikatornya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai yang seperti Ririn katakan tadi, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman. Nah, sekarang ini kita akan menjelaskan, mendeskripsikan sikap toleran dan saling menghormati dalam berinteraksi sosial. Nah, yang kedua ada menjelaskan perilaku yang menimbulkan perpecahan. Terus ada tujuan yang dicapai hari ini, yaitu mampu mendeskripsikan sikap toleran dan saling menghormati dalam berinteraksi sosial. Dan yang kedua adalah mampu menjelaskan perilaku yang menimbulkan perpecahan. Dan di sini juga ada aspek-aspek yang akan dinilai, yaitu aspek disiplin, religius, dan juga kerjasama. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, bagus. Kita lanjut materi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai mendeskripsikan sikap toleransi dalam toleransi dan saling menghormati dalam berinteraksi sosial. Nah, sebelum kita lanjut materi, Ibu mau bertanya dulu. Pasti adik-adik tidak asing dengan kata sikap toleran, toleransi. Nah, Ibu mau mendengar pendapat dari adik-adik. Menurut adik-adik, apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah sikap di mana kita saling menghargai setiap perbedaan yang ada, Ibu. Betul sekali, saling menghormati. Apalagi? Saling menghargai, saling menghormati. Bagus. Yang adik-adik jawab itu betul, saling menghormati, saling menghargai. Nah, sikap toleransi sebenarnya merupakan sikap yang bagaimana cara kita untuk menghormati, seperti yang adik bilang, menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda pendapat dengan kita, terus saling tolong-menolong tanpa melihat perbedaan-perbedaan seperti ras, agama, antar golongan, dan suku. Nah, di sini ada beberapa perilaku toleran terhadap keberagaman. Yang pertama, perilaku toleran terhadap kehidupan beragama. Yang pertama, menghormati ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar. Artinya apa? Bahwa kita ketika sudah memilih agama A, berarti kita harus mengikuti ajarannya dengan baik dan benar. Tidak boleh pindah ke agama B, agama C. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, yang kedua, menghormati ajaran yang diyakini orang lain. Artinya semua agama itu benar. Tidak ada agama yang paling benar di sini. Dan kita sesama memiliki agama tidak boleh merendahkan agama lain dan harus menghormati agama orang lain. Seperti itu. Dan yang ketiga,
tidak memaksakan keyakinan agama yang dianut kepada orang lain. Nah, di sini contohnya kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Nah, dan yang keempat itu ada toleransi terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Artinya ketika agama lain melakukan ibadah, perayaan-perayaan besar, kita harus menghargai dengan cara apa? Jangan membuat keributan di jalan atau di tempat ibadat yang sedang berlangsung. Yang selanjutnya itu, yang kedua adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku ras di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, keberagaman suku ras itu sangat banyak. Apalagi kita merupakan negara kepulauan yang seperti minggu lalu Ibu katakan. Nah, di sini kita bahkan dalam satu pulau itu memiliki suku dan ras yang berbeda. Nah, di sini tidak bisa perbedaan suku ras ini tidak bisa kita jadikan sebagai penghambat kita untuk berteman atau menjalin hubungan. Nah, oleh karena itu kita harus berperilaku baik kepada semua orang dan tidak memandang fisik seperti perbedaan tadi. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Pas, Ibu. paham? Paham sekali, Ibu. Oke, baik, kita lanjut materi. Yang ketiga adalah perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Nah, budaya di Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Kita harus sebagai warga negara yang baik, seorang pelajar, kita harus wajib melestarikan budaya Indonesia tersebut supaya tidak punah. Nah, sebagai pelajar yang baik, kita harus mempertahankan keanekaragaman budaya kita yang ada. Ya, di sini ada beberapa cara-caranya. Yang pertama, mengetahui keberagaman bangsa Indonesia. Nah, di sini bukan hanya kita pelajari tentang budaya kita, tetapi kita harus mengetahui juga budaya-budaya dari daerah-daerah lainnya di dalam negara kita. Nah, yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya melalui sesuai dengan mandat dan juga kesenangan. Di sini adik-adik bisa memilih budaya yang adik-adik sukai, seperti itu. Dan yang ketiga itu merasa bangga kepada budaya bangsa sendiri. Nah, kita tuh sebagai warga negara yang baik, sebagai pelajar, bagaimana cara mempertahankan, melestarikan itu, kita juga harus merasa bangga dan tidak malu terhadap budaya kita. Nah, kita tuh harus menunjukkan bagaimana budaya kita yang baik. Nah, yang terakhir itu adalah menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, adik-adik semua kan pasti memiliki gadget dan semua budaya-budaya yang ada di luar Indonesia seperti budaya barat semua pasti masuk ke Indonesia. Dan adik-adik juga harus bisa menyaring mana budaya-budaya yang baik dan mana budaya-budaya yang kurang baik, tidak sesuai dengan budaya kita, dan bagaimana cara kita bisa menyaring tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada, Ibu minta satu orang berikan kesimpulan. Silakan. Terima kasih, Ibu. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai toleransi, Ibu. Di mana toleransi adalah sikap saling menghargai antara perbedaan keragaman mengenai suku, ras, dan budaya, Ibu. Oke, mantap sekali. Berikan aplaus dulu. Sudah bagus sekali penjelasannya. Nah, di sini yang adik sebutkan juga itu benar. Nah, toleransi itu bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada, perbedaan suku, ras, agama, antar golongan. Nah, ini bukan menjadi kendala untuk kita membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, perbedaan-perbedaan itu wajib kita junjung tinggi dan juga harus bisa menyikapi dengan sikap toleran sehingga tidak terjadinya perpecahan, konflik di antara kita. Nah, sampai di sini sudah paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Nah, materi hari ini berakhir sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru. Nah, sebelum itu, satu orang pimpin kita dalam doa. Coba silakan. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih sudah pimpin kita dalam doa. Nah, langsung pulang ke rumah, jangan singgah-singgah lagi ya. Minggu depan kita bertemu lagi. Terima kasih.